Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Nirista Bakti Hapsari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penyuluhan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tapi sebelum masuk ke perbedaannya, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian penyuluhan. Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun juga pengertian penyuluhan perikanan. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Konsep penyuluhan perikanan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dan membangun kelembagaan penyuluhan yang konduktif dari tingkat pusat ke tingkat desa. Yang kedua, penyelenggara penyuluhan yang partisipatif dan akomodatif. Yang ketiga, penyediaan ketenagaan penyuluhan perikanan yang profesional dan cukup jumlahnya, baik pegawai negeri sipil atau PNS penyuluhan swadaya maupun penyuluhan swasta. Yang keempat, menciptakan dan membangun kolaborasi dalam memfasilitasi sarana dan pembiayaan antara pusat, daerah, swasta, dan pelaku utama. Ada 4 poin penting dalam penyuluhan perikanan. Yang pertama, kelembagaan. Yang kedua, penyelenggaraan. Yang ketiga, ketenagaan. Dan keempat, fasilitas dan pembiayaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, kelembagaan. Kelembagaan merupakan tempat di mana sistem penyuluhan perikanan dirancanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwa kelembagaan penyuluhan perikanan terdiri dari kelembagaan pemerintah, swasta, dan swadaya. Yang kedua, penyelenggaraan. Fokus kegiatan penyuluhan perikanan harus diarahkan pada upaya pengembangan sinergitas dan harmonisasi antara kepentingan pelaku utama, kondisi wilayah, serta pelestarian lingkungan. Yang ketiga, ketenagaan. Penyuluhan perikanan harus memenuhi kriteria ahli penyuluhan dan spesialis bidang perikanan. Spesialisasi penyuluhan perikanan meliputi bidang keahlian budidaya, penangkapan, pengolahan hasil, serta bidang keahlian sumber daya perairan. Nah, yang keempat, fasilitas dan pembiayaan. Penyediaan fasilitas, sarana, dan biaya pengembangan sistem penyuluhan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, serta pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Pasal 32 ayat 1-5 disebutkan bahwa pembiayaan penyuluhan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan penyuluhan zaman dahulu dengan zaman sekarang adalah kalau zaman dahulu harus bertatap muka, sementara kalau sekarang tidak, karena zaman dahulu itu teknologi belum maju seperti zaman sekarang, dan juga dulu zaman dahulu sinyal susah dan ditambah belum adanya aplikasi atau alat untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat itu. Di pulau-pulau sudah ada sinyal yang bisa mengakses internet, dan juga zaman sekarang sudah banyak aplikasi untuk bertatap muka tanpa harus datang ke tempat penyuluhannya, seperti video call lewat aplikasi Zoom, WhatsApp, Line, dan bisa disambungkan ke proyektor.